Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aron Pauji dengan NPM 2510631050042. Saya di sini akan menjelaskan terkait membahas soal statistika deskriptif dan juga visualisasi data secara lengkap dan juga step by stepnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan cara menentukan banyak kelas, mencari panjang, menghitung frekuensi, membuat histogram, poligon, ogit, mean, median, modus, varians, standar deviasi, sampai membaca bentuk kurva distribusi. Nah, jadi di video ini bukan hanya membahas jawaban akhir saja, tetapi juga proses dan juga konsepnya, teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 1 saja. Di sini terdapat soal bahwa di dalam sebuah artikel yang berasal dari jurnal ilmiah diperoleh informasi bahwa banyaknya waktu untuk membaca buku pelajaran bagi seorang siswa sekolah menengah pertama sangat mempengaruhi prestasi hasil belajarnya. Misalnya, Anda diminta untuk mendeskripsikan kondisi siswa di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan mengambil data 50 orang siswa secara acak dari beberapa sekolah menengah pertama yang ada di kecamatan tersebut. Nah, berikut ini adalah raw data hasil survei terhadap siswa tersebut tentang lama waktu membaca buku pelajaran bagi siswa dalam seminggu yang dinyatakan dalam jam. Nah, jadi di sini sudah terdapat datanya, dan di sini kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, dan bentuk histogram, poligon frekuensi, serta ogif berdasarkan data pada soal nomor 1 ini. Oke, baik teman-teman. Di sini langkah yang pertama untuk mengerjakan soal nomor 1 ini yaitu kita harus menentukan data terkecil dan juga data terbesarnya pada data ini. Nah, jadi di sini setelah dianalisis bahwa dari data pada soal nomor 1 ini, data terkecilnya yaitu terdapat di angka 18 dan data terbesarnya yaitu 47. Nah, di langkah kedua yaitu mencari rentang data. Jadi rumusnya itu R sama dengan X maksimal dan juga X minimal, atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, di sini nih telah diketahui tadi bahwa nilai terbesarnya yaitu 47 dan juga nilai terkecilnya 18. Lalu dikurangi 47 dikurangi 18 yaitu hasilnya 29. Jadi rentang datanya adalah 29. Oke, lanjut kita langkah ketiga yaitu menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita menggunakan rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Jadi K-nya itu kan banyak kelas. Nah, di sini terdapat N-nya itu adalah jumlah data, teman-teman. Nah, setelah dianalisis, jumlah data pada soal nomor 1 ini terdapat 50. Lalu kita substitusikan saja kepada rumusnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya diganti dengan 50. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Lalu kita jumlahkan, kita hitung bahwa log 50 itu hasilnya adalah 1,69. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,69. Lalu kita hitung saja, teman-teman. 3,3 dikali 1,69. Jadi hasilnya itu adalah 5,577. Lalu kita jumlahkan bahwa 1 ditambah 5,577 itu hasilnya 6,577. Karena jumlah kelas harus berupa bilangan bulat ya teman-teman, maka 6,577 ini dibulatkan menjadi 7. Nah, jadi banyaknya kelas
yaitu 7 kelas. Lalu langkah keempat yaitu mencari panjang kelas. Rumusnya itu adalah P sama dengan R per K. Jadi R-nya itu rentang data tadi dan K-nya itu banyak kelas tadi, teman-teman. Kita masukkan ke rumus, P sama dengan 29 per 7 atau dibagi 7, yaitu hasilnya 4,14. Nah, karena hasilnya desimal, maka dibulatkan juga, teman-teman, menjadi 5. Jadi, panjang kelasnya itu adalah 5. Langkah kelima yaitu membuat interval kelas. Jadi untuk membuat interval kelas ini kita dimulai dari data terkecil dulu, teman-teman, yaitu 18. Karena panjang kelasnya 5, kita memperoleh bahwa kelas pertama itu 18 sampai 22, kelas keduanya 23 sampai 27, kelas 3-nya 28 sampai 32, kelas 4-nya 33 sampai 37, kelas 5-nya 38 sampai 42, lalu kelas 6-nya 43 sampai 47, lalu 48 sampai 52. Lalu setelah itu kita menghitung frekuensi, teman-teman. Jadi kita hitung nih banyak data pada setiap kelasnya. Pada kelas 1 yaitu 18 sampai 22 itu terdapat 7 data, yaitu 18, 19, 20, 21 dan juga 22. Untuk kelas 2 yaitu 23 sampai 27 itu terdapat 6 data. Kelas 3 itu 28 sampai 32 itu terdapat 13 data. Dan kelas 4 yaitu 33 sampai 37 itu ada 19 data. Kelas 5 yaitu 38 sampai 42 itu terdapat 4 data. Kelas 6 yaitu antara 43 sampai 47 itu ada 1 data. Dan yang terakhir dari kelas 48 sampai 52 itu 0, teman-teman. Lalu kita buat saja, masukkan ke tabel distribusinya. Lalu sekarang langkah selanjutnya yaitu mencari frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini diperoleh dengan menjumlahkan terus frekuensi sebelumnya. Jadi kan frekuensi sebelumnya yaitu 7. Lalu 7 ditambah frekuensi selanjutnya kelas kedua yaitu ada 6. Jadi 6 ini dijumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 7 tambah 6 13. Lalu 13 tambah 13 sama dengan 26. Lalu 26 ditambah 19 sama dengan 45. Lalu 45 ditambah 4 itu sama dengan 49. Lalu 49 tambah 1 sama dengan 50. Lalu yang terakhir 50 tambah 0 itu hasilnya 50, teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan ke tabel distribusinya. Lalu selanjutnya yaitu mencari frekuensi relatif kumulatif. Nah, rumusnya itu adalah frekuensi kumulatif dibagi N. N-nya itu kan tadi 50 ya, teman-teman. Jadi kita hitung satu-satu datanya. Frekuensi kumulatif dibagi 50. Yang pertama itu kan frekuensi kumulatifnya itu 7 dibagi 50 hasilnya 0,14. Lalu yang kedua 13 dibagi 50 hasilnya 0,26. Yang ketiga 26 dibagi 50 hasilnya 0,52. Lalu yang keempat itu 45 dibagi 50 sama dengan 0,90. Lalu yang kelima 49,50 yaitu 0,98. Lalu yang terakhir yaitu 50 dibagi 50 sama dengan 1, teman-teman. Kita setelah mendapatkan hasilnya, kita langsung saja masukkan ke tabel distribusinya juga, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini cara untuk menggambar histogram. Yang pertama itu kita buat garisnya terlebih dahulu, garis sumbu X dan juga sumbu Y.
untuk sumbu X-nya itu yaitu untuk interval kelas, dan sumbu Y itu untuk frekuensi. Lalu langkah kedua, menulis interval kelas tadi di sumbu X. Lalu langkah ketiga, oke teman-teman, jadi karena frekuensi terbesarnya tadi adalah 19, maka skala sumbu Y-nya itu bisa dibuat 0, 5, 10, 15, sampai 20 teman-teman. Jadi lalu langkah selanjutnya kita menggambar batang kelas pada interval 18 sampai 22 itu tingginya sampai 7, kelas 23 sampai 27 tingginya 6, kelas 28 sampai 32 itu tingginya 13, kelas 33 sampai 37 itu tingginya 19, kelas 38 sampai 42 itu tingginya 4, lalu kelas 43 sampai 47 itu tingginya 1 teman-teman. Kita tulis saja pada histogramnya, buat batang pada histogramnya, dan batangnya itu harus saling menempel teman-teman. Lalu selanjutnya kita menggambar poligon teman-teman. Langkah pertamanya itu kita harus mencari titik tengahnya. Jadi rumusnya itu XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 teman-teman. Jadi untuk perhitungannya langsung saja 18, yang pertama 18 tambah 22 dibagi 2 itu hasilnya 20. Yang kedua 23 tambah 27 dibagi 2 itu hasilnya 25. Yang ketiga 28 tambah 32 itu dibagi 2 sama dengan 30. Lalu yang keempat 33 tambah 37 dibagi 2 itu hasilnya 35. Lalu yang ke-5 itu 38 tambah 42 dibagi 2 itu hasilnya 40. Yang ke-6 itu 43 tambah 47 dibagi 2 itu hasilnya 45. Lalu 48 tambah 52 dibagi 2 itu hasilnya 50 teman-teman. Lalu langkah selanjutnya membuat titik koordinat teman-teman. Tadi kan kita sudah mencari titik tengahnya dan juga frekuensinya. Kita langsung saja buat titik koordinatnya teman-teman. Lalu yang ketiga itu kita membuat plot titik-titiknya pada grafik. Jadi contohnya itu kan tadi 20 titik tengahnya 20, frekuensinya 7. Nah, kita tulis aja 20 sama buat plot titiknya di antara 20 dan juga 7, teman-teman. Lalu yang keempat, hubungkan titik-titiknya sehingga membuat suatu garis pada grafik tersebut, teman-teman. Oke, lanjut kita membuat ogib. Cara menggambar ogib itu yang pertama menentukan tepi atasnya. Jadi setelah tepi atasnya, lalu kita gunakan frekuensi kumulatif juga teman-teman. Jadi membuatnya itu antara tepi atas dan juga frekuensi kumulatif. Lalu buat juga plot titik-titiknya pada grafik tersebut. Setelah itu sama kayak tadi, hubungkan titik-titik tersebut hingga membuat suatu garis teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya terdapat tentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut. Jadi datanya itu terdapat 19, 20, 27, 28, 31, 32, 32, dan juga 33. Nah, yang pertama kita akan mencari mean, teman-teman. Jadi, untuk mencari mean kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. Jadi kita jumlahkan dulu data tadi. Setelah jumlahkan dari 19 tambah 20 tambah 20 tambah 27 tambah 28 tambah 31 tambah 32 tambah 32 tambah 32 tambah 33 itu sama dengan 274. Nah,
Diketahui bahwa jumlah datanya itu ini terdapat 10. Jadi M-nya itu adalah 10, teman-teman. Lalu langsung kita substitusikan pada rumus. X bar sama dengan 274 dibagi 10 dan hasilnya itu adalah 27,4. Jadi untuk mediannya itu adalah 27,4. Lalu lanjut kita ke langkah kedua, yaitu mencari median. Jadi untuk pertengahannya itu ada di 5 dan juga 6. Jadi data kelima itu setelah dihitung terdapat di angka 28 dan data keenamnya itu ada di angka 31. Lalu untuk rumus median ini adalah data X5 ditambah X6 sama dengan X5 tambah X6 dibagi 2. Jadi X5-nya itu kan tadi 28 ya. Lalu X6-nya itu 31. Nah, kita jumlahkan lalu dibagi 2. Hasilnya itu adalah 29,5. Lanjut kita ke langkah ketiga, yaitu mencari modus. Jadi setelah kita analisis di sini data yang sering muncul itu atau yang paling banyak itu adalah di angka 32. Karena angka 32 ini terdapat 3, teman-teman. Jadi modus dari data tersebut adalah 32, teman-teman. Lanjut kita ke langkah keempat, yaitu varians. Jadi rumus untuk mencari varians ini adalah sigma X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Jadi hasil akhirnya itu adalah 31,4. Lalu untuk langkah kelima, yaitu kita mencari standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi ini rumusnya itu adalah akar dari varians, teman-teman. Jadi kan tadi kita sudah menemukan bahwa variansnya itu 31,4. Nah, untuk mencari standar deviasi itu akar dari 31,4 itu berapa, dan setelah kita cari itu hasilnya adalah 5,57, teman-teman. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita harus menentukan median, modus, standar deviasi, dan juga varians dari data berikut. Jadi di sini terdapat kelas limitnya itu yang pertama 8 sampai 12, yang kedua 13 sampai 17, yang ketiga itu 18 sampai 22, yang ketiga itu yang keempat itu 23 sampai 27, dan yang kelima itu yaitu 28 sampai 32. Dan untuk frekuensinya yang pertama itu 3, yang kedua 5, yang ketiga 15, dan yang keempat itu 5, dan juga yang terakhir yaitu 2. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke langkah pertama, yaitu mencari titik tengah. Jadi rumus untuk mencari titik tengah ini adalah XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke, untuk yang pertama itu kelas 8 sampai 12 itu 8 tambah 12 dibagi 2 itu hasilnya 10. Lalu yang kedua itu 13 ditambah 17 dibagi 2 itu hasilnya 15. Lalu yang ketiga itu 18 dibagi 2 ditambah 22 dibagi 2 itu hasilnya 20. Lalu yang keempat 23 ditambah 27 dibagi 2 itu hasilnya 25. Lalu yang terakhir 28 dibagi 32 dibagi 28 ditambah 32 dibagi 2 hasilnya yaitu 30. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung frekuensi dikali titik tengah. Oke, yang pertama itu 3 dikali 10 hasilnya 30. Yang kedua itu 5 ditambah 15 dikali 15 hasilnya 75. Lalu 15 dikali 20 itu hasilnya 300. Lalu 5 dikali 25 hasilnya 125. Lalu 2 dikali 30 hasilnya 60. Lalu kita jumlahkan teman-teman semuanya. Hasil dari F kali frekuensi dikali titik tengah, kita jumlahkan teman-teman semuanya. Jadi
Yang pertama itu kan 30 ditambah 75 ditambah 300 ditambah 125 ditambah 60, hasil akhirnya yaitu 590. Lalu kita jumlahkan juga frekuensinya semuanya teman-teman. Kita jumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 2 itu hasilnya 30. Oke, lanjut kita mencari mean teman-teman. Jadi untuk rumusnya itu adalah sama seperti tadi, X bar sama dengan jumlah sigma F XI per XF. Jadi kita substitusikan saja langsung, X bar sama dengan frekuensi dikali titik tengah itu hasilnya tadi jumlah akhirnya yaitu 590 dibagi frekuensi jumlah akhirnya itu tadi 30. Jadi 590 dibagi 30 itu hasilnya 19,67. Lalu selanjutnya kita mencari median. Oke, untuk rumus median ini adalah L ditambah N dibagi 2 dikurangi F dibagi F dan C. Jadi kita masukkan saja ke rumus tadi 17,5, lalu N-nya itu tadi kan 30 dibagi 2 itu 15 dikurangi 8 dibagi lagi 15 dan juga dikali 5. Jadi kita hitung 15 dikurangi 8 itu hasilnya kan 7. Lalu 7 dibagi 15 hasilnya 0,466. Jadi kita kalikan 0,466 dikali 5 itu hasilnya 2,33. Lalu kita tambahkan 17,5 ditambah 2,33 dan hasil akhirnya itu adalah 19,83. Lalu selanjutnya kita mencari modus. Nah, modus ini kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar, yaitu terdapat di 18 sampai 22. Kita bulatkan tadi yang hasil median tadi yang 19,83 itu dibulatkan menjadi 20. Jadi untuk modusnya ini terdapat di kelas antara 18 sampai 22. Oke teman-teman, untuk mencari varians dan juga standar deviasi pada soal nomor 3, kita buat terlebih dahulu tabel perhitungannya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mengurangi titik tengah dengan X bar tadi teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu 10 dikurangi 19,67 itu hasilnya negatif 9,67. Lalu yang kedua 15 dikurangi 19,67 hasilnya negatif 4,67. Lalu yang ketiga itu 20 dikurangi 0,33 itu dikurangi 19,67 itu hasilnya 0,33. Lalu yang keempat itu 25 dikurangi 19,67 itu hasilnya yaitu 5,33. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu 30 dikurangi 19,67 itu hasilnya 10,33. Lalu selanjutnya kita hasil dari titik tengah dikurangi X bar ini dikuadratkan teman-teman, dipangkat duakan. Jadi untuk yang pertama itu negatif 9,67 pangkat 2 hasilnya 93,57. Lalu yang kedua negatif 4,67 pangkat 2 itu hasilnya 21,81. Lalu 0,33 pangkat 2 sama dengan 0,11. Lalu 5,33 pangkat 2 hasilnya 28,47. Lalu yang terakhir 10,33 pangkat 2 itu hasilnya 106,71. Oke, lanjut kita mengkalikan frekuensi dengan
hasil dari titik tengah dikurangi X bar tadi teman-teman, yang dikuadratkan. Jadi untuk frekuensi titik tengah dikurangi X bar pangkat 2, yang pertama itu 280,3, lalu yang kedua itu 5 dikali dengan 21,81 hasilnya 109,05, lalu yang ketiga 15 dikali 0,11 itu hasilnya 1,65, lalu yang keempat 5 dikali 28,47 itu hasilnya 142,05, lalu yang terakhir 2 dikali 106,71 itu hasil akhirnya 213,42. Lalu langkah selanjutnya kita jumlahkan semuanya teman-teman, menjadi 280,53 ditambah 109,05 ditambah 1,65 ditambah 104,05 ditambah 213,42. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu 746,70. Maka sigma F XI dikurangi X bar pangkat 2 itu 746,70. Jadi untuk mencari varians kita pakai rumus jumlah dari F XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi jumlah frekuensi. Tadi kan hasil akhir dari hasil jumlah dari frekuensi titik tengah dikurangi X bar pangkat 2 itu 746,7, lalu untuk jumlah frekuensinya itu 30. Nah jadi untuk variasinya itu 746,70 dibagi 30 itu hasil akhirnya adalah 24,89. Lanjut kita mencari standar deviasi. Nah sudah diberitahu pas awal bahwa untuk mencari standar deviasi itu kita menggunakan rumus akar dari varians. Jadi kan tadi kita variansnya itu sudah kita hitung bahwa hasilnya adalah 24,89. Nah untuk standar deviasinya ini adalah akar 24,89. Itu hasilnya adalah 4,99 teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang soal nomor 4 ini adalah sebutkan dan jelaskan level skala data menurut Stephen. Nah jadi untuk yang pertama itu adalah nominal ya teman-teman. Nah skala nominal ini adalah data yang hanya digunakan sebagai nama atau kategori dan tidak memiliki urutan teman-teman. Nah contohnya itu seperti jenis kelamin, yaitu seperti laki-laki dan juga perempuan. Nah lanjut yang kedua itu ordinal. Jadi skala ordinal ini adalah data yang memiliki urutan dan juga tingkatan teman-teman. Contohnya itu seperti ini. Jadi dalam suatu perusahaan yang lulus sekolahnya dari TK itu 0 atau tidak ada, lalu yang lulus sekolahnya itu hanya SD itu ada 1, SMP 2, SMA 3, S1 4, S2 5, S3 6 dan juga profesor 7. Nah itu merupakan skala dari ordinal. Lanjut kita ke skala interval. Jadi skala interval ini adalah data yang memiliki jarak sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak teman-teman. Contohnya itu seperti suhu, inteligensi, lalu prestasi, lalu tahun, derajat kesamaan, kelembaban dan juga lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu rasio. Nah untuk skala rasio ini adalah data yang memiliki jarak yang sama dan juga memiliki nol mutlak teman-teman. Contoh dari skala rasio
Contoh dari skala rasio ini adalah uh, berat badan, terus umur, tinggi badan, dan juga pendapatan itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Di sini jelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar dengan kurva normal berikut. Jadi untuk gambar A ini kita melihat dapat dilihat bahwa kondisi rata-ratanya itu sama teman-teman di titik tengah ini. Nah, lalu untuk standar deviasinya itu berbeda. Ada yang lebih atas dan juga ada yang lebih bawah. Nah, untuk gambar B ini dapat kita lihat kondisinya bahwa standar deviasinya itu sama ya teman-teman, berada posisinya tuh sama, tapi meannya itu atau rata-ratanya itu berbeda teman-teman. Lalu untuk gambar C ini meannya itu berbeda ya, atau rata-ratanya itu berbeda. Lalu standar deviasinya juga berbeda teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu menentukan bentuk kurva distribusi. Jadi pada nomor 6 ini kita diminta untuk menentukan jenis kurva distribusi berdasarkan bentuk grafiknya. Lalu menentukan hubungan antara mean, median, dan juga modus. Oke, untuk gambar kurva yang A, gambar kurva yang A ini merupakan kurva normal atau kurva simetris ya teman-teman, karena sisi kiri dan kanan kurva ini memiliki bentuk yang seimbang dan puncaknya ini terdapat di tengah-tengah teman-teman. Lalu untuk pada kurva normal ini mean, median, dan modusnya itu berada di titik yang sama teman-teman. Karena bentuk kurvanya simetris, maka nilai mean, median, dan modusnya ini berada pada posisi yang sama. Oke, untuk kurva yang kedua itu yang gambar B ini merupakan kurva bimodal teman-teman, karena memiliki dua puncak, dan dua puncak ini menunjukkan bahwa data memiliki dua nilai yang sering muncul atau dua modus teman-teman. Karena grafik memiliki dua puncak, maka distribusi tersebut disebut bimodal teman-teman. Oke, yang selanjutnya gambar kurva C ini merupakan lebih miring ke kiri ya, atau lebih disebut skeo negatif, bahwa gambar ketiga ini merupakan kurva skeo negatif atau miring ke kiri. Jadi karena kenapa disebut skeo negatif, karena ekornya ini lebih panjang ke kiri, dan juga meannya berada di paling kiri, lalu mediannya di tengah, dan juga modusnya paling kanan teman-teman. Jadi karena ekor distribusinya ini lebih panjang ke kiri, maka mean tertarik ke kiri sehingga urutannya menjadi mean kurang kondisi meannya ini menjadi kurang dari median dan juga kurang dari modus. Lalu yang terakhir yaitu gambar kurva D atau disebut skeo negatif, karena pada gambar kurva D ini lebih miring ke kanan teman-teman, dan juga ekornya lebih panjang ke kanan. Lalu modusnya ini berada di kiri, mediannya di tengah, lalu meannya paling kanan teman-teman. Jadi karena ekor distribusi lebih panjang ke kanan, maka meannya ini tertarik ke kanan sehingga urutannya menjadi modus kurang dari median kurang dari mean teman-teman. Jadi untuk menentukan bentuk kurva distribusi, kita harus memperhatikan letak puncak kurva, arah ekor kurvanya juga, lalu keadaan posisi mean, median, serta modusnya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.